Mentari pagi belum tinggi saat kakek Ranu memulai langkahnya menyusuri pinggiran jalan raya. Kemejanya lusuh, celana panjangnya menggantung, dan sendal jepitnya tinggal sebelah yang masih utuh. Wajahnya keriput namun menyimpan senyum lembut, meski sorot matanya seperti menyimpan beban yang berat. Tangannya gemetar menggenggam sebuah kantong plastik berisi obat dari puskesmas, sisa bantuan warga yang iba pada tubuh Renta, yang hidup sendirian di gubuk kecil dekat kebun kosong. Kakek Ranu sebenarnya sudah dilarang oleh warga untuk berjalan jauh sendirian. Usianya lebih dari 80 tahun, pendengarannya berkurang, penglihatannya pun kabur. Tapi ia tetap bersikeras pergi sendiri mengambil obat, dengan alasan, "Saya masih bisa jalan, tidak enak merepotkan orang terus." Kalimat yang diucapkannya berulang-ulang setiap kali seseorang mencoba membantunya. Jalan raya pagi itu cukup ramai. Kendaraan berlalu lalang dengan kecepatan tinggi. Namun kakek Ranu, dengan langkah pelan dan kepala tertunduk, tetap menyeberang di tempat yang salah, bukan di zebra cross, dan bukan pada waktu yang aman. Di kejauhan, sebuah truk pengangkut pasir melaju cepat. Sopirnya lelah karena semalaman belum tidur. Ia tidak menyadari bahwa di depan ada seorang lelaki tua yang sedang menyeberang. Teriakan orang-orang di pinggir jalan tak cukup cepat menghentikan tragedi itu. "Hai, awas kek!" Truk membunyikan klakson panjang, suara logam menderu dan ban berdecit keras menandakan pengereman mendadak. Namun truk terlalu berat, kecepatannya terlalu tinggi. Kakek Ranu, yang kaget dan tak mampu melihat jelas, hanya bisa membeku di tengah jalan. Detik-detik itu terasa begitu lambat, bagai potongan waktu yang tertahan di udara. Namun sesuatu terjadi. Seekor anjing coklat besar tiba-tiba berlari dari sisi jalan. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat dan menyeruduk tubuh kakek Ranu, hingga terlempar ke samping jalan, persis 1 detik sebelum truk melindas tempat di mana kakek tadi berdiri. Tubuh sang kakek menghantam tanah dengan keras. Terdengar suara, tulang bergeser, dan ia mengerang pelan. Namun nyawanya selamat. Truk berhenti beberapa meter di depan. Sopirnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Anjing itu mengendus tubuh kakek Ranu, lalu menggonggong keras. Beberapa warga berlari menghampiri, tertegun melihat seekor anjing pelacak dengan tanda khusus di lehernya, lambang kepolisian. Tak lama kemudian, seorang polisi berseragam datang berlari, membawa tali kekang dan senter kecil. "Bruno, kau kemana saja?" Pak Polisi Rudi, pemilik anjing itu, baru saja menyadari bahwa anjing pelacaknya yang biasanya tenang, mendadak melompat dari pos penjagaan dan berlari ke arah jalan utama. Ia menyusul, hanya untuk melihat pemandangan mengerikan. Tubuh seorang kakek terbaring di sisi jalan dan Bruno menggonggong sambil menjilati wajah orang tua itu. Warga menjelaskan apa yang terjadi. Pak Rudi segera berlutut di samping kakek Ranu. Ia menyentuh leher kakek itu, mencari denyut nadi. "Masih hidup. Panggil ambulans sekarang," katanya cepat. Bruno duduk diam, matanya tak lepas dari kakek tua yang kini mulai membuka matanya perlahan. "Apa aku masih hidup?" bisik kakek Ranu dengan suara serak. Pak Rudi menggenggam tangannya. "Iya kek, Anda selamat. Berkat anjing ini." Kakek Ranu menatap wajah anjing itu, kemudian tersenyum samar. Malaikat ternyata punya ekor dan bulu. Warga yang menonton terdiam. Lalu beberapa mulai mengusap air mata. Ambulans datang 10 menit kemudian. Kakek Ranu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, sementara Pak Rudi dan Bruno naik mobil patroli menuju RS, memastikan kondisi sang penyintas yang luar biasa. Namun kejadian itu hanya permulaan dari kisah yang lebih dalam. Ada rahasia dalam hidup kakek Ranu yang tak diketahui siapapun. Dan Bruno, anjing pelacak itu, seakan memiliki ikatan misterius yang lebih dari sekadar naluri penyelamatan biasa. Di ruang IGD rumah sakit kota, kakek Ranu terbaring lemah. Tangannya diperban, kakinya digips. Dokter menyatakan tidak ada luka dalam yang fatal, meski tulang kakinya retak karena benturan keras saat terlempar. Ia butuh waktu lama untuk pulih. Namun bagi seorang yang sudah berusia lanjut, waktu pulih bukan hanya tentang tubuh, tapi juga hati yang sering menyimpan luka yang lebih dalam. Pak Polisi Rudi duduk di kursi tunggu sejak tadi, ditemani Bruno, yang duduk setia di lantai rumah sakit. Wajah Rudi penuh pertanyaan.
Siapa sebenarnya kakek tua ini? Mengapa Bruno, anjing yang biasa dingin dan hanya patuh pada perintah pelatihan, tiba-tiba begitu gelisah dan bertindak di luar prosedur, seakan tahu persis bahwa seseorang sedang dalam bahaya? Saat kakek Ranu siuman, ia melihat Pak Rudi duduk di dekatnya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. "Jangan bergerak dulu, Kek. Masih dalam pemulihan," kata Rudi dengan suara tenang. Kakek Ranu tersenyum tipis. "Aku masih hidup, rupanya. Berkat Bruno," jawab Rudi sambil menunjuk anjingnya yang berdiri mendekat, mengibaskan ekornya. Ranu mengulurkan tangan dengan gemetar. Bruno mendekat, menjilat jari-jari tuanya pelan. Ada semacam kehangatan yang mengalir di antara mereka. "Namanya Bruno?" "Iya. Anjing pelacak. Sudah saya latih sejak kecil. Tapi baru kali ini dia bertindak sendiri begitu. Biasanya dia diam di pos." Ranu mengangguk-angguk pelan. "Bruno, namanya seperti nama anak saya." Pak Rudi terkejut. "Anak Bapak bernama Bruno juga?" Ranu terdiam lama, lalu menatap langit-langit kamar. "Dulu, saya punya anak laki-laki. Namanya Bramuno, istriku yang menamainya. Tapi dia hilang saat usia 5 tahun. Kami pikir dia diculik, atau mungkin sudah tidak ada." Rudi terdiam. Di benaknya mulai tumbuh rasa iba yang aneh. "Bramuno, maaf Kek, saya tidak berniat menyakiti perasaan Bapak. Tapi apakah Bapak yakin anak itu hilang? Tidak ada jejak sama sekali?" "Tidak ada," jawab Ranu lirih. "Hari itu dia main di halaman depan. Aku tinggal sebentar untuk mengambil air. Saat kembali, dia sudah tidak ada. Sejak itu hidup saya berubah. Istriku sakit dan meninggal tak lama setelahnya." Bruno merintih pelan, seperti bisa merasakan kesedihan sang kakek. Ia mendekat dan meletakkan kepalanya di dada Ranu, seolah mencoba menenangkan lelaki tua itu. Air mata jatuh dari pelupuk mata Ranu, menyentuh bulu coklat Bruno yang hangat. Rudi mengusap dagunya. Ada yang terasa tidak biasa. Ia pun bertanya, "Bapak tinggal di mana sekarang?" "Di gubuk kecil, dekat kebun kosong arah barat kota. Sudah lama saya sendiri." Rudi mencatat dalam hati. Ia berniat menyelidiki lebih lanjut. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh, tak sekadar karena ia polisi, tapi karena hatinya mulai terikat pada nasib si tua renta ini. Terlebih lagi Bruno, anjing yang selama ini dingin dan disiplin, bersikap sangat berbeda terhadap kakek Ranu. Anjing itu bahkan menolak pulang ke kantor polisi dan tetap duduk di depan kamar kakek. Beberapa hari berlalu. Kakek Ranu diperbolehkan pulang, tapi butuh pendampingan. Pak Rudi menawarkan untuk membawanya ke rumah dinas sementara waktu. "Biar lebih gampang kalau ada apa-apa," katanya. Awalnya kakek menolak, tapi setelah dibujuk dan diyakinkan bahwa ini sementara, akhirnya ia setuju. Hari-hari di rumah dinas, polisi terasa asing bagi Ranu. Tapi Bruno selalu menemaninya, bahkan tidur di bawah ranjangnya. Suatu malam, saat Ranu tertidur, ia mengigau dalam suara lirih. "Bramuno, jangan pergi, Nak. Ayah di sini." Pak Rudi, yang baru pulang dari tugas malam, mendengar suara itu. Ia berdiri di depan kamar dengan tatapan kosong. Hatinya bergemuruh. Nama itu kembali disebut. "Bramuno." Dan entah kenapa, dada Rudi terasa sesak. Sejak kecil ia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Ia ditemukan di terminal kota oleh seorang ibu angkat yang lalu meninggal ketika ia remaja. Ia hanya tahu nama kecil yang diberikan ibunya. Bruno. Malam itu, langit kota seperti menyimpan rahasia besar. Dan sebuah potongan masa lalu tampaknya mulai menyeruak keluar dari balik kabut waktu. Malam itu Pak Rudi duduk termenung di teras rumah dinasnya. Di depannya, segelas kopi yang mulai dingin tak disentuh. Pikirannya melayang ke masa kecil yang samar, sebuah lorong gelap tanpa ujung yang ia tak pernah bisa susuri dengan tuntas. Ia hanya ingat dirinya kecil, duduk di bangku, terminal, menangis dalam diam, hingga seorang perempuan tua yang menjual gorengan menemuinya dan membawanya pulang. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Rudi,
nama pemberian sang ibu angkat. Tapi malam ini, semuanya terasa bergeser. Nama Bramuno yang disebut kakek Ranu dalam igawannya terlalu mirip dengan nama yang dulu pernah ia dengar samar saat masih kecil. Suara yang seperti datang dari mimpi. Seseorang memanggil, "Bramuno, nak, tunggu." Apakah mungkin? Rudy menatap ke dalam rumah, ke arah kamar tamu tempat kakek Ranu tidur. Anjingnya Bruno tidur di samping tempat tidur, tidak pernah mau jauh dari kakek tua itu sejak kejadian di jalan raya. Keesokan paginya, Rudy mengambil cuti. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menyambangi rumah gubuk kakek Ranu di dekat kebun kosong. Rumah itu nyaris rubuh, berdinding bambu tua dan beratap seng bolong. Di dalamnya hanya ada kasur lusuh, sebuah rak kecil berisi botol obat, dan di dinding terpajang sebuah bingkai kayu lapuk. Di dalam bingkai itu, foto seorang anak laki-laki kecil berambut lurus dengan mata lebar yang menatap kamera sambil memeluk seekor boneka monyet. Rudy terpaku. Ia mengenali wajah itu. Bukan karena pernah melihatnya, tapi karena itu seperti dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka dompetnya. Mengambil satu-satunya foto masa kecil yang ia simpan selama ini. Foto dirinya bersama ibu angkatnya saat ia berusia 5 tahun. Dan wajahnya sama, nyaris identik dengan anak dalam bingkai di rumah kakek itu. "Aku... anaknya?" gumam Rudy, nyaris tak percaya. Ia kembali ke rumah dengan jantung berdegup kencang. Di perjalanan, pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Haruskah ia bertanya langsung? Haruskah ia membuka semua ini kepada kakek Ranu? Atau, mungkin ini hanya kebetulan? Di rumah, Ranu sedang duduk di kursi roda yang dipinjamkan dari puskesmas. Ia menatap taman kecil di belakang rumah sambil berbicara pelan kepada Bruno, yang duduk tenang di sampingnya. "Kau aneh sekali, nak. Tapi, aku senang kau ada." Rudy mendekat. "Kek, boleh saya tanya sesuatu?" Kakek Ranu menoleh. "Tentu, nak polisi. Waktu anak bapak hilang dulu, ada ciri-ciri khusus yang bapak ingat?" Ranu menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Bramuno punya bekas luka di bahu kirinya. Waktu kecil pernah jatuh dari pohon jambu. Saya dan ibunya panik saat itu. Luka itu cukup dalam. Seharusnya masih ada bekasnya sampai sekarang." Rudy terdiam. Ia perlahan membuka kancing lengan kiri seragamnya. Di sana, terlihat bekas luka memanjang seperti cakaran panjang di bahu, bekas luka yang tak pernah ia tahu asalnya. Ibu angkatnya dulu bilang itu bekas luka saat ditemukan. Mata Ranu membelalak. Napasnya tercekat. Tangan tuanya gemetar saat meraih bahu Rudy, menyentuh bekas luka itu perlahan. Ini luka Bramuno. Ini milik anakku." Rudy menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu, Kek. Saya juga tidak yakin. Tapi saya punya foto ini. Saya ingin Bapak lihat." Ia menyerahkan foto masa kecilnya. Kakek Ranu mengambilnya, dan air matanya jatuh saat melihat gambar itu. "Ini dia. Ini anakku. Ini Bramuno." Keduanya terdiam dalam keheningan panjang, hanya suara angin yang menyapu daun-daun di halaman belakang. Bruno menggonggong pelan, seolah mengamini pertemuan yang selama puluhan tahun tertunda. Tangis akhirnya pecah. Kakek Ranu memeluk Rudy meski tubuhnya gemetar dan lemah. Rudy membalas pelukan itu dengan penuh haru. Dua jiwa yang terpisah waktu, dan nasib akhirnya bersatu kembali. "Maafkan aku, nak. Aku gagal menjagamu. Aku terlalu lama sendiri." "Tidak, Kek. Sekarang kita sudah bertemu. Itu yang penting." Hari itu, di rumah dinas yang sederhana, terjadi keajaiban kecil. Seorang anak yang hilang bertahun-tahun lalu kembali dalam bentuk seorang polisi yang gagah. Dan seekor anjing bernama Bruno telah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan mereka. Namun kisah mereka belum selesai. Ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang menculik Bramuno di masa lalu, dan mengapa? Pagi itu, suasana rumah dinas terasa berbeda. Setelah malam penuh tangis dan pelukan, Rudy dan kakek Ranu duduk berdua di halaman belakang, menikmati teh hangat.
Bruno berbaring di dekat kaki mereka, matanya setengah terpejam, tapi tetap siaga. Seolah ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. "Kek," kata Rudi pelan. "Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang dulu menculikku?" Ranu menatap jauh ke pepohonan. "Dulu, kami punya tetangga baru, namanya Pak Rashid. Dia dan istrinya tinggal di rumah seberang, belum lama pindah dari kota. Mereka ramah di depan, tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Suatu hari, istriku melihat Pak Rashid membawamu naik ke mobil, tapi dia pikir kau sedang bermain. Setelah kau hilang, kami melapor ke polisi, tapi tak ada bukti. Lalu mereka kemana? Mereka pindah 3 hari setelah kau hilang. Rumah mereka kosong sejak itu." Rudi terdiam. Naluri kepolisiannya menyala. Ia merasa ada jejak yang belum terungkap. Ia pun memutuskan untuk mengakses arsip kependudukan dan catatan kriminal lama. Dengan bantuan temannya di kantor polisi, ia mulai menelusuri identitas Pak Rashid. Beberapa hari kemudian, ia menemukan dokumen yang mengejutkan. Pak Rashid ternyata memiliki catatan kriminal penculikan anak di kota lain sebelum pindah ke daerah tempat kakek Ranu tinggal. Ia pernah menjadi tersangka, tapi kasusnya dihentikan karena kurang bukti. Dalam catatan terakhir, ia pindah ke kota kecil di selatan dan membuka toko barang bekas. Rudi tak menunggu lama. Bersama 2 anggota polisi lainnya, dan tentu saja Bruno, ia menuju kota itu. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka sampai di sebuah toko tua bertuliskan Rashid & Co., barang antik and langka. Di dalam, seorang pria tua berjanggut tipis menyambut mereka. Matanya curiga, tapi suaranya tetap ramah. "Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda Pak Rashid?" tanya Rudi tegas. Pria itu mengangguk. Rudi mengeluarkan lencana polisi. "Kami ingin menanyakan tentang kasus lama, tahun 1997. Ada seorang anak yang hilang, namanya Bramuno. Rashid tampak gugup, tangannya gemetar. Saya tidak tahu apa-apa," ujarnya singkat. Bruno, yang ikut masuk ke dalam toko, mendadak menggonggong keras. Ia menggonggong seperti tak biasanya, lalu menggaruk-garuk lantai di sudut ruangan. "Bruno, diam!" seru Rudi, tapi Bruno tak peduli. Ia terus menggaruk, hingga salah satu petugas polisi ikut membantu memindahkan karpet di lantai. Di bawahnya, mereka menemukan lantai kayu yang tampaknya pernah dibongkar. Rashid mundur, wajahnya pucat. Kalian tak bisa masuk sembarangan. Pak Rashid, kami punya surat perintah." Petugas membuka lantai kayu itu dan menemukan ruang kecil di bawahnya. Di dalamnya terdapat kotak tua berisi barang-barang anak. Boneka monyet, sepatu, kecil, dan foto Bramuno yang sama dengan yang ada di rumah kakek Ranu. "Ini milik saya," gumam Rudi. Tangannya gemetar saat mengambil boneka itu. Ia tahu, ini boneka yang selalu dibawa dalam foto masa kecilnya. Rashid tak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya mengaku. "Waktu itu saya tak punya anak. Istri saya tak bisa hamil. Kami lihat anak itu sering sendiri di halaman. Kami pikir kami bisa memilikinya. Saya tahu itu salah, tapi istri saya bersikeras. Setelah kami bawa, kami pindah. Tapi dia terus menangis, selalu menyebut nama ayah. Tak lama kemudian, kami panik dan meninggalkannya di terminal. Kami takut ketahuan." Rudi mengepalkan tangannya. Ia ingin marah, tapi sebagai polisi, ia tahu hukum adalah jalan keadilan. Rashid pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kasus lama dibuka kembali, dan dengan bukti-bukti baru, ia dijerat pasal penculikan anak. Proses hukum pun dimulai. Saat Rudi kembali ke rumah dinas dan menceritakan semuanya pada kakek Ranu, lelaki tua itu hanya bisa menangis. "Aku pikir aku telah kehilanganmu selamanya, Nak. Tapi Tuhan masih sayang padaku." Rudi memeluk ayah kandungnya. "Aku juga bersyukur, Kek. Aku tak pernah punya keluarga sampai hari ini." Bruno menggonggong pelan dan menggoyang-goyangkan ekornya, seakan berkata, "Tugasku belum selesai. Tapi kini satu hal telah selesai. Rahasia masa lalu telah terbongkar. Luka lama mulai sembuh.
Namun, di balik semuanya, tersisa satu pertanyaan. Mengapa Bruno, seekor anjing polisi, bisa langsung tahu keberadaan kakek Ranu saat kecelakaan itu? Pagi itu matahari bersinar hangat, seolah ikut merayakan babak baru dalam hidup Rudy dan kakek Ranu. Setelah bertahun-tahun penuh misteri dan kesepian, mereka kini bisa memulai kembali, bukan sebagai polisi dan orang tua yang ditolong, melainkan sebagai anak dan ayah kandung yang akhirnya dipertemukan takdir. Namun ada satu hal yang masih menggantung di benak Rudy. Sesuatu yang terus mengusik sejak hari pertama kecelakaan itu terjadi. Bagaimana bisa Bruno, anjing polisi yang selama ini jarang menunjukkan reaksi emosional, begitu panik dan nekat berlari ke arah jalan raya hingga menyelamatkan kakek Ranu? Seolah ia tahu siapa kakek itu. Sore itu, saat mereka duduk bersama di taman belakang, Rudy mengelus kepala Bruno sambil bertanya, "Bruno, kenapa kau lakukan itu ya? Dari mana kau tahu kakek ada di sana?" Kakek Ranu tertawa kecil. "Kadang aku merasa, anjingmu itu bukan anjing biasa. Tatapannya itu seperti manusia yang mengenali wajah lama." Rudy tersenyum, namun benaknya terus berpikir. Ia pun memutuskan untuk menelusuri riwayat pelatihan Bruno. Ia menghubungi unit K9 tempat Bruno dilatih sebelum akhirnya menjadi partnernya. Salah satu pelatih lama, Pak Hartono, menjawab telepon dengan suara berat namun ramah. "Bruno? Oh iya, saya ingat dia. Waktu kecil, Bruno ditemukan oleh relawan di pinggiran desa. Waktu itu dia hanya anak anjing, dekil dan kurus, nyaris mati. Tapi dia tak pernah mau jauh dari seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang tidur di pinggir jalan." Rudy tercengang. "Lelaki tua? Di mana tepatnya?" "Di dekat simpang jalan ke arah barat, dekat kebun tua yang sekarang kosong. Waktu itu lelaki itu dibawa ke rumah sakit karena pingsan, anjing itu mengejarnya terus sampai ke ruang IGD. Tapi, setelah itu, anjingnya diambil relawan dan dibawa ke tempat pelatihan K9. Rudy mematung. Tempat itu adalah wilayah yang sama dengan rumah kakek Ranu yang sekarang. Jantungnya berdetak cepat. Apakah mungkin Bruno sudah pernah bertemu dengan kakek Ranu jauh sebelum aku temui dia? "Bisa jadi," jawab Pak Hartono. "Anjing punya ingatan luar biasa, terutama tentang orang yang pernah memberinya perhatian. Mungkin lelaki tua itu pernah memberi dia makan atau merawatnya sebentar. Anjing tak pernah lupa." Rudy mematikan sambungan telepon dengan perasaan tak menentu. Antara kagum, daharnya, ia kembali ke taman, menatap Bruno yang duduk tenang di samping kursi roda kakeknya. "Bruno, kau ternyata jembatan kami ya," bisiknya sambil mengelus kepala si anjing. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Kakek Ranu tinggal bersama Rudy. Mereka mulai menata hidup bersama. Meski tubuh renta itu tak lagi kuat berjalan jauh, semangatnya kembali menyala. Setiap pagi, ia menyiram tanaman, memberi makan burung, dan tentu saja mengajak Bruno bicara layaknya teman lama. Rudy merasa hidupnya berubah. Ia kini bukan hanya seorang polisi, tapi juga seorang anak yang menemukan rumahnya kembali. Ia bahkan mulai menyusun rencana untuk membawa kakek Ranu berobat ke rumah sakit besar di kota. Berharap bisa memperpanjang umur dan kebahagiaan ayah kandungnya. Suatu hari, saat kakek Ranu duduk di taman dengan buku catatan di tangannya, ia memanggil Rudy. "Nak, kemarilah. Aku ingin kau baca ini." Rudy mengambil buku itu. Di dalamnya, tertulis catatan harian penuh tulisan tangan tremor, yang menceritakan kerinduan seorang ayah terhadap anak yang hilang. Tertulis setiap tahun ulang tahun Bramuno, setiap mimpi buruk yang ia alami, hingga doa-doa malam yang tak pernah putus. Halaman terakhir berisi kalimat yang membuat Rudy tercekat. "Jika suatu hari aku mati, dan anakku belum kembali, katakan padanya aku mencintainya, selalu. Tapi jika dia kembali, meski hanya sebentar, maka aku telah hidup cukup panjang." Rudy menutup buku itu sambil menahan air mata. Ia menggenggam tangan kakeknya. "Aku di sini, Kek. Aku pulang." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy merasa benar-benar lengkap. Ia punya keluarga, ia punya cinta,
Dan ia punya Bruno, anjing luar biasa yang entah bagaimana, menjadi penyambung dua hati yang lama terpisah. Malam itu, langit bersih tanpa awan. Kakek Ranu duduk bersandar di kursi roda, ditemani Bruno di sisinya. Rudi duduk tak jauh, menatap bintang-bintang. "Kek," ujar Rudi lirih. "Kau percaya keajaiban itu nyata?" Kakek Ranu tersenyum. "Aku percaya. Terkadang keajaiban datang dalam bentuk anjing polisi dan anak laki-laki yang tak sengaja pulang ke rumah." Bruno menggonggong pelan, lalu menjilat tangan kakek Ranu. Ia menatap tuannya dengan mata penuh ketulusan, seolah berkata, "Misi selesai." Dan malam pun mengendap dalam damai. Tak ada lagi kesedihan, hanya kebersamaan yang tak ternilai.